Trading menggunakan satu time frame atau multi time frame? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Pansuri di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Lagi-lagi bersama saya, kita bahas tentang satu time frame atau dengan multi time frame. Karena beberapa waktu yang lalu, saya juga ada bahas secara secara teori bagaimana kita pendekatan kita sebagai trader mengambil keputusan menggunakan satu time frame atau multi time frame. Ya. Nah, kemarin itu sempat saya bahas juga tentang trading itu nggak perlu hindari trading dengan complicated atau terhindari trading hal-hal yang rumit kita masukkan ke dalam trading room itu kita hindari atau kita kalau bisa kita buang aja gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi termasuk bagaimana kita menggunakan tentang time frame. Kita pakai satu time frame atau multi time frame. Jadi di sana saya bahas sudah secara teorinya dan sekarang saya akan bahas secara prakteknya ya. Praktisinya seperti apa? Kita tunjukkan aja langsung teman-teman. Kita lihat saya buka ini dulu. Saya buka TradingView teman-teman ya. Oke. Kemarin tuh saya sempat bahas tentang kalau misalnya kita mau trading secara follow the trend ya. Atau secara EMA 200 ya. Berarti kita kalau misalnya harga ada di atas EMA 200 berarti kita hanya fokus untuk menjadi buy kan gitu ya. Dan kalau misalnya harga ada di bawah EMA 200 berarti kita hanya fokus untuk menjadi sell ya. Jadi itu dulu yang jadi kunci teman-teman. Itu dulu yang perlu dipahami terlebih dahulu ya. Jadi modal dasarnya adalah itu teman-teman ya. Kita trading berdasarkan trend. Nah, di sini teman-teman saya mau perlihatkan kalau misalnya harga di atas EMA 200 kita hanya fokus saja untuk buy, kita bisa making money, kita bisa profit teman-teman ya. Di sini ada di Euro USD di time frame H1, kita lihat di sini ada H1 ya. Euro USD H1 1H ya. Di FXCM di sini. Di sini ada rally base rally yang mana ini sudah hilang, kita menggunakan iZone ya. Kita menggunakan iZone. Yang mana ini sudah hilang iZone-nya karena harga sudah masuk ya, sudah masuk ke base kita ya, ke base kita. Jadi ini nggak digambar lagi sama dia. Di sini ada rally, base rally. Jadi ada dua. Jadi kalau misalnya saya gambar seperti ini. Oke. Nah, ini ada areanya. Berarti kita ambil sampai sini ya teman-teman. Ini ada dua, jadi kita gabungin jadi satu aja, nggak apa-apa. Di sini ada dua. Ini kita bisa profit dari sini ya. Kita ngikutin tren ya. Kita ngikutin tren, ada rally base rally. Saya pikir kameranya di sana, ternyata di sana adalah sebuah kaca. Jadi saya ngelihatnya ke sana dulu teman-teman ya. Rupanya ini kameranya. Oke. Kemudian lanjut contoh misalnya ini ada rally base rally ya, ada rally base rally. Tapi ini tidak disentuh sama harga. Ya sudah. Berarti ini di cancel. Ingat, kita menggunakan time frame, kita trading berdasarkan follow trend. Kita follow trendnya menggunakan EMA 200. Berarti ini kita cancel ya. Kita cancel, saya ganti warna menjadi warna merah misalnya ya. Merah cancel ya. Ini ada lagi nih di sini. Ini ada rally base rally nih teman-teman. Ya, di atas EMA 200 kita ambil ya. Ini juga ada nih sebenarnya. Ada drop base rally ya. Ini profit ya. Tapi ya ini profit ya. Nggak ada tapinya. Ini profit juga ya. Ini profit. Sampai sini ada drop base rally. Ingat, ini kenapa nggak digambar? Karena harga sudah masuk melebihi base-nya ya. Jadi kita ambil sampai 2 itu. Boleh. Ini dari dia menghilang. Nah, ini kita ubah lagi jadi warna kuning ya. Kemudian di sini ada juga ya teman-teman, di sini ada juga. Ini kalau misalnya saya mundurin pun dia akan gambar ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman nggak melihat ini adalah ada zone-nya ya. Jadi kita buktikan bahwa ini ada zone-nya. Ini dia ada rally base rally ya. Ada rally base rally. Ini harga di sini. Wah, dia ngambil sampai sini. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil sampai sini juga oke, sampai sini sampai bawahnya juga oke nih. Nah, nantilah itu kita bahas nanti ya. Di lain waktu. Tapi yang saya ingin jelasin adalah ketika kita mau trading berdasarkan tren dan kita ambil probabilitas dari sebuah zone yang ngikutin tren gitu ya. Kita ngambil probabilitas
unfill order ya. Unfill order dari iZone ya, iZone sell atau iZone ada demand zone atau supply zone ya. Kita ngikutin tren dan kita ambil ini making money. Ini lagi contoh misalnya ya, ini kita ambil yang ini tadi sudah kita ambil lagi. Wow, ini udah berapa kali nih profitnya? 1, 2, 3. Sejauh ini sudah 3 yang profit ya. Kemudian, nah contoh misalnya ini Mas Teguh ada rally base rally ya. Tapi ini kan jadi demand, sedangkan harga ada di atas, kita tidak akan ngambil ya. Ini ada rally base rally juga, kita nggak ngambil karena harga dari atas nih. EMA-nya di sini, harganya ada di atas, berarti harganya ada di atas 5.200. Kita bukan menjadi buyer yang ada di, kalau misalnya turun, harganya berarti kan di bawah ya. Ketika harganya turun masuk ke sini, berarti harganya ada di bawah 5.200, jadi kita nggak ngambil ya. Terus kalau misalnya di sini, ini contoh juga ada nih ya. Ini juga dia akan gambar. Saya mundurin lagi. Contoh ini juga dia akan ambil ya. Ada drop base drop ya. Ini diambil harga buat lagi sini ya. Oke, ini ada zone. Kemudian di sini di atasnya juga ada zone, teman-teman. Bisa jadi ini yang SL ya. Saya nggak tahu ke depannya seperti apa nih. Kita cek. Harga masuk TP yang ini ya, TP2 mungkin. Tapi yang selanjutnya saya percepat aja. Nah, yang ini stop loss ya. Yang ini stop loss. Baru 1 stop lossnya ya. Kita cek lagi zone. Nah, ini juga ini ada nih ya. Ini drop base drop, teman-teman. Harga disentuh beberapa kali. Oke, mungkin teman-teman nggak akan yang baru mengenal unfill order mungkin belum lihat ini adalah sebuah zone ya teman-teman ya. Saya putar lagi, saya mundurin saya sini. Ini kita bisa lihat di sini ada zone-nya nih teman-teman. Nah ini dia zone-nya, bener ya, seperti yang saya gambar. Drop base drop ya. Terus ada lagi misalnya, oh ini dia ada nih ya. Ini juga adalah sebuah zone. Kita langsung lihat aja pakai zone, pakai iZone. Nah ini ada 2 ya, ada 1, 2, 3 ada di atasnya lagi ya. Kalau misalnya ini ternyata SL, kita bisa ngambil, masih bisa ngambil yang keduanya ya. Kalau misalnya SL masih bisa kita ngambil yang ketiganya sampai kita ngambil posisi supply-nya, posisi sell-nya ya, supply zone-nya yang ini SZ ini sampai dia di garis EMA 200 ini ya. Ada nggak area zone-nya? Kalau nggak ada ya sudah abaikan. Nah teman-teman biasanya teman-teman yang udah sangat paham dengan unfill order seperti ini ya, yang menggunakan iZone, itu sudah paham mana area yang akan diambil gitu ya. Nah, saya lihatnya ke sana lagi. Ya, ini dia. Biasanya sudah paham dengan area mana yang akan diambil. Ya, kita bilangnya adalah front running institusi. Jadi kita akan ngambilnya pasti yang kedua ini ya, yang akan kita ambil yang kedua. Jadi kalau misalnya pun kita ngambil yang ini bisa jadi entah stop loss atau tidak ya. Kita ambil dua-duanya misalnya ya. Nah ini sampai di atas ini ya. Nih kita jalanin buat 10 kali. Ya sempat merespon ya yang bawah juga ya. Nih yang bawah bekerja dengan baik ya. Bekerja dengan baik. Oke. Ada juga di sini. Nah, ini juga ini ada ya. Jadi ikutin aja trennya, teman-teman. Ikutin tren yang ada EMA-nya. Ikutin zone. Kita nge-sell. Harganya seperti ini berarti kita bisa nge-sell nih. Ini ada zone di sini. Nih, kita percepat. Oke, apakah dia stop loss? Kalau misalnya pun stop loss, kita baru stop loss 1 ya. Coba kita cek dari 10001 berarti ya. 1001. Harga tertingginya ada di mana? Harga tertingginya ada di 107 ya. Berarti sedangkan stop loss kita ada di 108 ya. 1008. Jadi ini
belum SL ya teman-teman ya. 1008. Nah, stop lossnya di sini, jadi belum hit SL ya. Jadi tetap making money, tetap profit. Jadi kita bisa ngitung dari sini aja kita udah berapa profit ya dari Euro USD ya. 1, 2, 2 tadi ya di sini ya. Saya iniin dulu. Di sini bisa profit, kita bisa ngambil profit, di sini bisa ngambil profit ya. Di sini juga bisa ambil profit, udah 3. Di sini 4, 1 loss ya. Kemudian di sini 5, 6, anggap ini loss, 6 ya. 1, 2 loss. Di sini juga profit ya, 7 profit, 2 loss. Ya, jadi cukup di satu time frame aja teman-teman, nggak perlu diubah ke time frame berapapun ya. Kita yang trader pemula ya nggak usah terlalu meribetkan diri. Bahkan saya saranin juga ke teman-teman yang udah lama juga mengenal unfill order gitu ya, udah mengenal lama dengan tool iZone juga gitu. Ya lebih baik nggak usah diubah-ubah time frame-nya ya. Cukup di time frame tersebut. Kalau misalnya teman-teman mau trading di H1 ya trading di H1. Teman-teman mau trading di H4 cukup di H4 aja lihatnya ya. Jadi nggak perlu pindah-pindah time frame karena apa ya? Terakhir apa? Coba teman-teman, akan capek sendiri kita teman-teman. Kita belum lagi misalnya punya kerjaan, punya kegiatan lain di luar, entah itu kerja di kantor teman-teman gitu ya, kerja yang lain gitu ya selain trading teman-teman, kerja pokoknya gitu. Kita udah disibukkan dengan kerja ini, belum lagi kita ngelihat charting, kita harus ubah ngulik-ngulik time frame yang mana yang bisa kita masukin gitu kan. Hanya akan membuat kita ribet, hanya akan membuat kita rumit sendiri, kita malahan jadi lelah duluan gitu sebelum trading gitu. Kita akan capek terus gitu ya, capek aja kita ngelihat ngelihat chart lagi. Jadi kayaknya ngelihat chart ini jadi malahan sesuatu yang malahan pengen dihindari gitu ya. Belum lagi udah capek-capek, udah rumit-rumit kayak gitu kita chartingnya pas ternyata loss ya makin mendalam jadinya sakitnya ya. Jadi itu dia teman-teman, tidak perlu complicated, teman-teman perlu cukup lihat satu time frame aja ya. Oke, contoh misalnya ada yang ini yang lagi running, saya di Euro AUD teman-teman. Di Euro AUD kita cek ya di sini. Euro AUD juga seperti itu. Saya ngambil area ini karena harganya ada di atas EMA 200 ya. Saya nggak peduli itu di time frame H4-nya seperti apa gitu ya. Di Euro AUD nah ini Oke, di sini ada zone. Saya ambil dari sini. Nah, ini ada zone, harga masuk ya, making money. Kemarin itu di VIP tadi malam ada saya bahas ini. Ini masih pantau. Kalau misalnya harganya terbentuk seperti ini bisa menarik ya saya bilang ya. Harga sudah masuk dan tadi sih saya sudah TP2 ya. Tadi saya sudah TP2. Jadi hampir sampai sini nih. Oke ya. Jadi ini alasannya seperti apa? Sama, alasannya adalah karena ini sudah naik ya. Sudah harga ada di atas EMA 200 dan saya beli ini karena saya ngikutin tren. Beli harga naik. Kemudian ada juga di AUD CAD sama, di AUD CAD juga. AUD CAD kasusnya sama seperti itu juga tadi ya. Sorry, di sini. Nah, ini dia. Harga sudah masuk ya, baru TP1. Kemarin juga saya bilang ini hold dulu ya, jangan dulu tradingin. Tunggu dia buat sesuatu yang membentuk profit zone saya bilang. Oke, ya teman-teman ya. Jadi selama teman-teman ngikutin tren dan teman-teman ngambil keputusan untuk tidak merumitkan, tidak nambahin odds yang buat teman-teman jadi lelah sebelum bertrading ya. Teman-teman langsung sangat banyak indikator yang harus saya samain, misalnya saya harus banyakin ngumpulin data yang A, B, C, D dulu gitu kan. Itu malahan lelah duluan teman-teman. Ya kalau misalnya profit, kalau nggak profit teman-teman malahan kalau misalnya loss gitu ya kan malahan jadi kayak menyalahkan diri gitu kan. Kayaknya nih memang trading nggak benar. Padahal hanya kita sendiri yang buat rumit ya gitu.
Jadi trading itu sederhana teman-teman. Yang buat rumit itu adalah kita sendiri kadang. Yang buat rumit itu kamu. Oke ya. Itu aja mungkin teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari video ini, monggo silakan di komen, di chat, dibuat komennya di bawah video ini ya. Nanti bisa dijawab sama saya langsung mungkin atau sama tim dari NFC ya. Langsung aja komen ya. Dan itu aja teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye.